Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, baiklah ibadah raya yang kedua. Malam hari ini akan segera kita mulaikan. Dan mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita, hidup kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan, kita beri kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Segala hormat pujian hanya bagi Dia, Yesus, Raja di atas segala raja. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Segala puji syukur, segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di surga. Tidak berhenti kami selalu bersyukur, menikmati semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami bilang banyak terima kasih Bapa. Engkaulah sahabat kami yang karib Tuhan, yang kami percaya tidak pernah meninggalkan kami sampai detik ini Tuhan. Bahkan kami boleh ada lagi di bulan yang baru, di bulan Juni ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami datang lagi di hadirat-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Layakan setiap kami mau berdamai dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau menerima setiap pujian dan sembah kami. Ini boleh naik Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Sebab itu Engkau layakan dan kuduskan kami Bapa. Dan kami percaya Engkau ada di tengah kami, Roh Kudus. Ambil alih ibadah malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami tabiskan ibadah yang kedua dari GBI Betani Tonsea. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu. Pujilah namamu Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami malam hari ini Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah ku tinggikan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan mari tinggikan Yesus. Kami tinggikan segala lebih dalam. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh. Dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Mari kita tinggikan Dia. Tinggikan Yesus. Oh, kami lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus yang layak kami sembah, yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus, Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak terima sembah kami Yesus. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Hanya Kau Yesus. Yesus Tuhan. Gak ada yang lain. Hanya Kau Yesus dalam hidup kami. Kau yang terutama bagi kami Tuhan. Kau yang terutama bagi kami Yesus. Bagimu segala puji, bagimu segala hormat Tuhan. Kemuliaan bagimu, besaran bagimu Bapa. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau yang termanis bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Makasih Bapa. Haleluya. Glory, haleluya. Glory Yesus. Glory Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kau kudus, kudus Tuhan. Kau kudus, kudus Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Kudus nama-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Kau telah mati
dan kuasa-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Oh Yesus. Bagi-Mu Tuhan hormat pujian, hikmat dan syukur, segala kemuliaan, kebesaran bagi-Mu, kejayaan bagi-Mu, kekayaan bagi-Mu Tuhan, hikmat syukur bagi-Mu Yesus. Kau segala-galanya Yesus. Terima kasih buat karya salib-Mu bagi kami Tuhan, buat penebusan-Mu bagi kami Tuhan, buat karya keselamatan-Mu bagi kami, menebus kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Terpujilah ke nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Kau dahsyat Tuhan. Gunung batu perlindungan bagi kami, kota benteng kami. Yesus menara yang kuat, tempat perlindungan bagi kami. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Oh terima kasih. Kami punya Bapa yang hebat, kami punya Bapa yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Bapa sebagai penolong dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan, kagum akan segala perbuatan-Mu. Haleluya. Kami mau kagumi dan hormati Engkau dalam hidup kami. Tidak ada yang lain dalam hidup kami selain inilah tujuan kami Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menghormati kekudusan-Mu Tuhan, untuk mengagumi setiap karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita bangkit. Saudara boleh mengangkat tangan, kagumi Dia. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan. Kami kagum padamu Tuhan. Kagum
katakan amin. Sekali lagi beri pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Biar apapun yang terjadi, biarlah itu semua suka-suka Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, amin. Terima kasih Tuhan, Kau menebus hidup kami. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Setelah hidupku tak ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya mau dengar jemaat Tuhan katakan, suka-sukamu Tuhan. Ya. Suka-sukamu. Suka-suka Tuhan, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, sama-sama kita katakan, Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus, amin. Sebab itu kita tidak boleh menghadap ke belakang, ke masa lalu. Kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan hari-hari ini, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu
Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan lepas kemenangan akan jadi bagian kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami terus dibentuk lewat firman. Terima kasih Bapa. Kami percaya dalam Kristus ada kemenangan. Kemuliaan atas kemenanganku, sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu.
bersyukur kepadamu. Malam hari ini sesudah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau mengaruniakan kepada kami roh hikmat, pewahyuan, pengertian, untuk kami mengerti, mengenal Engkau dengan benar lewat kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau memberikan kami telinga seorang murid yang siap sedia untuk mendengarkan firman dan melakukannya dalam hidup kami. Kami bersyukur, siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Shalom. Ya, Tuhan saudara. Kita sudah ada di bulan Juni 2026, ya, minggu pertama. Nggak terasa sudah di pertengahan tahun. Ya. Apa yang menjadi tema sentral di tahun ini berbicara tentang revival, bagaimana kita menjadi gereja, umat Tuhan yang merindukan revival atau kebangunan rohani. Ya. Dan kebangunan rohani itu oleh karena Tuhan melawat umatnya, melawat daerah di mana kita mendoakannya. Ya. Dan revival itu bukan program gereja, bukan program panitia kebangunan rohani, bukan saudara. Tapi itu adalah jawaban Tuhan atas doa orang-orang benar. Dan doa itu seharusnya lahir atau ada di setiap rumah. Ya. Dan di dalam rumah tangga kita atau dalam keluarga kita. Maka di bulan ini Gereja Bethel Indonesia menaruh perhatian kepada keluarga. Khotbah-khotbah di sepanjang bulan Juni ini adalah bicara tentang keluarga. Bagaimana kita menjadikan keluarga itu sebagai wadah untuk kita berdoa. Rumah di mana kita tinggal itu bukan sekedar kita tinggal. Kita puas dengan rumah ya yang kita miliki, ya, bersyukur, tetapi dijadikanlah tempat itu sebagai tempat di mana kita berseru kepada Tuhan. Mari kita akan membuka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca ayat ini bersama-sama, 2 ayat saja. Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Hitungan yang ketiga kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk saudara.
Minggu pertama ini kita mulai dengan sebuah tema, yaitu keluarga yang berdoa dan sehati. Ya. Keluarga yang berdoa dan sehati. Bicara keluarga adalah bicara tentang suami, istri, dan anak-anak. Kalau sudah opa, oma, ada anak-anak, ada menantu, ada cucu. Ya. Itu berbicara keluarga darah daging. Tetapi juga berbicara keluarga itu bicara tentang komunitas. Secara umum kita adalah keluarga kerajaan Allah. Katakan amin. Bahkan ada istilah mengatakan kita adalah keluarga kekekalan. Hubungan persaudaraan kita bukan hanya terjadi di bumi, tetapi terjadi untuk sampai selama-lamanya. Makanya wujud kasih, wujud kebaikan, wujud karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu dimulai dari lingkungan keluarga, baik keluarga darah daging maupun keluarga gereja Tuhan atau umat Tuhan sebagai keluarga kita secara rohani. Ya. Ada begitu banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah yang terjadi, yang dibahas di dalam surat-surat kiriman Rasul Paulus. Di Korintus, ya. Bagaimana begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di Korintus. Karena hubungan kekeluargaan di dalam Tuhan dirusak oleh kepentingan dan kesenangan pribadi. Dirusak, saudara. Sampai Rasul Paulus harus menegur mereka dengan keras. Ya. Di kitab Galatia, Rasul Paulus harus menegur jemaat Galatia. Karena hubungan kekeluargaan tidak lagi memperhatikan, tidak lagi saling membangun, tapi saling menerkam atau menghancurkan. Ya, sampai Rasul Paulus harus menegur mereka. Dan menekankan bagaimana ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, saudara-saudara kita seiman, itu menjadi prioritas. Menjadi prioritas kita di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa musuh setan berusaha untuk menghancurkan keluarga. Karena dia telah berhasil menghancurkan keluarga yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan ketika gereja kemudian menjadi satu keluarga, dia sangat tidak suka. Ya. Kitab Filipi juga mengungkapkan tentang gereja, bahkan pelayan-pelayan yang tidak lagi sehati, tidak sepikir. Di pasal yang pertama, kedua, cara tentang sunsugos, ya. Sampai harus ditegur oleh Rasul Paulus, saudara. Jadi persoalan klasik ini terus akan muncul sampai kepada gereja Tuhan. Makanya GBI sangat menaruh perhatian kepada pemulihan keluarga. Revival itu harus dimulai dari keluarga. Kalau keluarga-keluarga rumah tangga Kristen itu menjadi tempat kediaman Tuhan, di mana Tuhan hadir. Dan di sana ada doa-doa yang dinaikkan, maka terjadilah ledakan-ledakan kebangunan rohani. Makanya tema ini sangat bagus sekali, bahwa keluarga itu bukan sekedar keluarga di mana kita hanya memikirkan bagaimana kebutuhan kita, bagaimana kesenangan kita. Tapi keluarga harus menjadi keluarga yang berdoa. Yang setuju katakan amin. Ya. Keluarga harus menjadi keluarga yang berdoa. Bukankah Tuhan mengatakan lewat Rasul Paulus bahwa kita ini adalah baitnya Allah? Ada 3 pengertian bait Allah.
Dan Yesus berkata, ada tertulis rumahku akan disebut apa? Rumah doa untuk segala bangsa. Ada 3 pengertian bait Allah. Dalam konteks perjanjian lama itu adalah bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, yang sebelumnya adalah tabernakel Musa, yang kemudian berkembang diganti oleh pondok Daud. Tetapi itu bicara tentang bait Allah secara fisik yang kelihatan. Dan Tuhan berkata kepada Salomo waktu pentabisan bait Allah, bahwa namaku diam di tengah-tengah orang Israel melalui bait Allah. Namanya diserukan di situ. Seolah-olah Tuhan mengurung dirinya untuk mendengarkan permohonan doa dari umatnya di bait Allah. Padahal Tuhan adalah roh. Ya, Tuhan hadir di mana saja. Kita tidak bisa pergi jauh dari Tuhan. Kemanapun kita pergi Tuhan ada. Tapi Tuhan membatasi dirinya di bait Allah. Kalau saudara baca ketika Salomo mentabiskan bait Allah, namaku ada di dalam rumah itu. Sehingga kemudian ketika para imam menaikkan pujian, nyanyian, syukur, waktu pentabisan itu Tuhan hadir, membakar korban, asap, bukan asap yang dibuat oleh manusia, tapi asap awan kemuliaan Tuhan turun sehingga para imam tidak tahan berdiri untuk melayani. Revival terjadi karena Tuhan hadir di bait Allah. Konsep bait Allah yang kedua adalah berbicara tentang church, gereja. Gereja Tuhan adalah bait Allah. Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Coba diklik ayat 16 dan 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Mari sama-sama kita baca. Saya akan membahas sedikit ini ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah, sama-sama 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah siapa? Kamu. Kata kamu di sini menunjuk jamak. Bukan satu pribadi, walaupun kadang-kadang ayat ini digunakan untuk orang mengatakan jangan merusak bait Allah tubuh kita. Tapi ini berbicara tentang church, gereja. Kalau lihat konteksnya adalah bagaimana orang kemudian mengatakan aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, ya, Kefas. Sehingga terjadi blok-blok di dalam jemaat Korintus. Dan menyebabkan perpecahan. Dan Tuhan mengingatkan hati-hati. Karena dikatakan bahwa bait Allah ialah kamu. Kalau membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus. Ditebus dengan darah Yesus. Kita umat Tuhan ditebus dengan darah Yesus. Katakan amin. Kita menjadi anak-anak Allah, keluarga Allah. Dan oleh karena itu kita disebut kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi konsep bait Allah yang kedua adalah yang disebut oleh Yesus sebagai rumah doa adalah gereja. Gereja harus berdoa. Gereja harus mengambil bagian untuk berdoa untuk terjadinya revival. Lalu bait Allah yang ketiga yang diungkapkan, konsep bait Allah yang ketiga adalah tubuh kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Coba diklik. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuh. Ini tubuh kita. Ini tubuh kita. Coba pegang tubuh saudara. Coba sebutkan firman Tuhan ini. Tubuhku adalah bait Allah. Tubuhku adalah bait Allah. Kemana kita pergi, tubuh ini adalah bait Allah. Kemana saudara berangkat, kemanapun tubuh kita adalah bait Allah. Tempat kediaman Roh Kudus. Dan kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Haleluya. Nyenak kreditan lagi saudara. Oh Tuhan mencicil dosa kita, baru nanti lunas berapa tahun. Tidak. Sekali untuk selama-lamanya. Sekali untuk semua orang. Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus semua orang, saudara. Ya, bukan hanya kita, tapi juga orang-orang yang masih di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Yang kita sedang doakan supaya mereka boleh terbuka hatinya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi 3, berbicara bait Allah, bicara 3. Pertama, adalah tempat, ya, bait Allah yang fisik. Yang kedua adalah jemaat, gereja. Dan yang ketiga adalah tubuh kita. Ya. Kita kembali kepada kebenaran tadi, ke PowerPoint. Kita lanjut bersama-sama. Kita baca dulu, keluarga yang berdoa dan sehati. 1, 2, 3. Keluarga yang berdoa dan sehati. Terus. Mari baca sama-sama 2, 3. Di tengah bangsa Israel yang mulai tergoda mengikuti Allah lain, Yosua memberikan deklarasi yang sangat tegas. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang dalam tanda hitam itu, revival dalam keluarga tidak dimulai dari program, melainkan dari mesbah doa, komitmen, dan kepemimpinan rohani di rumah, saudara ya. Ya. Jadi tidak terjadi revival itu tidak terjadi karena program gereja. Kita mau rindu revival, mari kita bikin program revival. Enggak, saudara. Kalau kebaktian kebangunan rohani, ya boleh saudara kita programkan. Mau bikin di lapangan, undang pembicara, ya. Tak berdoa supaya ada tanda-tanda mujizat-mujizat, ada orang-orang bertobat, ya itu kebaktian kebangunan rohani, KKR. Di akhir ibadah mungkin diadakan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Akhir ibadah diadakan altar call, orang-orang maju datang kepada Tuhan. Apakah itu revival? Saudara, itu revival di lokasi itu. Tapi kita sedang merindukan revival untuk Tuhan melawat daerah. Ya. Untuk Tuhan melawat orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Seperti yang terjadi di Wales, Inggris pada abad 18. Seperti yang terjadi di Azusa Street karena ada orang-orang yang lapar haus akan Tuhan sehingga Tuhan mencurahkan rohnya. Dan orang-orang datang berduyun-duyun datang ke sana. Terjadi revival. Mereka pulang dan kemudian membawa berita Injil itu kemana-mana. Apa yang terjadi dengan Inggris pada saat ada sebenarnya mau mengalami peperangan saudara. Tapi ada orang-orang yang berdoa. Dan Tuhan melawat, tidak terjadi. Saudara. Ya. Ketua Umum kita pernah menyampaikan bahwa di beberapa tempat di Indonesia pernah terjadi revival. Di Zoe. Bagaimana Tuhan melawat orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, berdoa. Dan terjadi mujizat-mujizat. Mereka belum ada anggur dan roti untuk mereka
mengadakan perjamuan, tapi Tuhan melawat sampai air biasa jadi anggur, berubah jadi anggur. Mujizat di Kana terjadi, saudara. Ya. Saya pernah mendengar juga berita di Langowan pada tahun-tahun awal-awal gerakan Pentakosta. Pernah terjadi di mana orang melihat seperti ada kebakaran api. Ada di tempat di mana orang-orang percaya berkumpul. Mereka kemudian lari datang, ternyata bukan kebakaran. Tapi Tuhan sedang melawat orang-orang yang percaya. Ya. Dan terjadilah kebangunan rohani. Banyak orang bertobat, banyak orang mencari Tuhan. Banyak orang sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, revival dalam keluarga tidak dimulai dari sebuah program, melainkan dari mesbah doa. Kata mesbah doa itu bagaimana Elia waktu dia meminta Tuhan melawat. Bangsa Israel sedang ada di persimpangan jalan. Ya. Dan mereka sedang diperhadapkan kepada apakah mengikuti Baal ataukah Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu banyak karena pemimpin raja dan permaisuri raja yang namanya Isabel telah membawa bangsa itu kepada penyembahan Baal. Sampai ada 450 nabi Baal. Ada 400 nabi Asyera. Dan Elia tampil. Kalau Tuhan itu Allah, sembahlah dia. Kalau Baal itu Allah, sembahlah dia. Ya. Dan Elia menantang Allah yang menjawab dengan api, itulah Allah. Dan Elia memberi kesempatan karena mereka banyak. Silahkan kamu berseru kepada Baal. Dari pagi sampai sore, sampai siang mereka berseru. Sampai mereka menoreh-noreh tubuhnya. Dan sampai mereka kerasukan. Tidak ada api turun untuk membakar korban. Dan ketika Elia tampil, dia berbicara kepada bangsa Israel, marilah dekat. Lalu dia memperbaiki mesbah. Elia melakukan tugasnya memperbaiki mesbah. Bahkan dia memberikan suatu pertunjukan yang bertentangan dengan hukum alam. Mesbah itu bukan ditaruh api atau bukan ditaruh hal-hal yang mudah terbakar, tapi ditaruh air, saudara. Disiram dengan air sampai air itu meluap. Secara logika tidak mungkin itu dilahap dengan api. Kalau kita mau bakar sampah yang basah susah sekali, saudara. Kenapa? Basah. Ya. Tapi Elia menantang, siram lagi sampai luber, saudara. Walaupun waktu itu susah air. Karena kemarau yang 3,5 tahun. Tapi Elia suruh mencurahkan air. Ya. Dan pada waktu mempersembahkan korban, Elia tampil dan berseru. Dan Tuhan melawat, ya, menjilat korban yang basah seluruhnya. Sampai seluruh air itu dijilat dengan api yang turun dari sorga. Dan semua orang Israel mengatakan, Jehovah itulah Allah. Ya. Bukan Baal. Revival terjadi. Ya. Lawatan Tuhan terjadi. Itulah yang perlu kita lakukan. Nah, apa yang Nats ini tekankan tentang keluarga yang mengalami kebangunan rohani? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, komitmen untuk takut akan Tuhan. Komitmen untuk takut akan Tuhan. Kita baca sama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan apa?
dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ini komitmen untuk takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, kita akan jauh-jauh untuk kemudian menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki hati mau melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Allah. Mau menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kenapa? Dia tahu bahwa hidupnya ditebus dengan darah yang mahal. Hidupnya yang tadinya tidak berarti dijadikan sebagai anak-anak Allah. Kita yang tadinya berdosa, yang harusnya kita binasa, tetapi Tuhan mengasihi kita lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan ketika takut akan Tuhan itu ada dalam diri kita, maka seperti Cornelius, kita akan sungguh-sungguh mengambil waktu untuk berdoa dan cari Tuhan. Cornelius bukan orang Israel, tapi dia tergolong orang yang takut akan Tuhan. Itu istilah yang digunakan untuk orang-orang yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi mereka percaya kepada Allah Israel. Maka mereka tergolong atau disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan. Saudara baca kitab Kisah Rasul, itu sudah jelas. Tapi dalam konteks perjanjian lama, dalam kitab Mazmur, dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mau melakukan firman. Yang taat melakukan firman. Ya, kalau kita mau taat untuk melakukan firman, maka saya percaya kita memiliki hati yang takut akan Dia. Oke, kita lanjut saudara. Penjelasan selanjutnya. Yosua memanggil bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Bukan sekedar rasa gentar. Tapi sikap hormat. Tunduk dan mengutamakan Allah di atas segalanya. Gereja seperti kita, GBI Betani Tonsea, saya sudah sampaikan di doa malam. Saya manusia biasa, tapi mari menghormati Tuhan yang ada di dalam pelayanan ini. Katakan amin. Itu takut akan Tuhan, saudara. Hormati Tuhan, hormati hadiratnya. Kita bukan orang sempurna, tapi kita belajar menghormati Tuhan yang empunya pelayanan ini. Yosua mengajarkan mereka, memanggil bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Dan beribadah kepadanya dengan apa? Dengan tulus hati dan setia. Takut akan Tuhan akan diwujudkan, nyatakan dalam ketulusan kita. Untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk beribadah kepadanya dengan tulus hati. Dengan ketulusan dan kesetiaan. Kata kesetiaan itu adalah bentuk nyata daripada komitmen kita. Saya lebih senang bukan hanya sekedar komitmen, tetapi itu adalah bentuk nyata sebagai ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Covenant. Kalau covenant saudara, ikatan perjanjian, maka itu ada seperti suami istri itu covenant, ikatan perjanjian. Apapun yang terjadi tetap mereka sebagai suami dan istri. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu harusnya bukan hanya komitmen, ya, tapi juga covenant, ikatan perjanjian. Ada ikatan perjanjian darah di dalamnya.
Dan Allah telah melakukan itu dengan mengutus Yesus, dengan mengorbankan darahnya di atas kayu salib. Makanya Yesus selalu berkata, darahku adalah darah perjanjian. Darah perjanjian. Perjanjian baru. Yang dimeterai dengan darah Kristus. Kalau zaman dulu orang mengikat menjadi saudara, maka ada banyak cara. Ada yang meneteskan dua. Misalnya saya dengan Pak Dedi mau ikat perjanjian sebagai saudara, maka darahnya itu ditaruh di minuman. Apakah anggur atau apa, dicampur saudara. Diminum, saya minum, dia minum. Kami menjadi saudara. Ada macam-macam ritual yang dilakukan. Tapi Yesus telah memeteraikan perjanjian itu dengan darahnya. Makanya waktu kita percaya kita dimeterai dengan darah Kristus. Yang dilihat oleh Tuhan bukan lagi diri kita tapi Kristus. Darah Kristus ada dalam diri kita dan itu yang ditakuti oleh musuh. Ya. Revival di keluarga dimulai ketika rumah tangga kembali menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Lanjut, kita baca yang terakhir terus sebelumnya belum selesai. Mesbah doa keluarga lahir dari apa? Hati yang sadar bahwa tanpa Tuhan keluarga mudah kehilangan arah. Ya. Harus selalu senantiasa tiap hari harus datang kepada Tuhan. Saya dengan Ibu Gembala tiap pagi, ya apakah kalau sudah bangun jam 3:30 atau jam 5 sudah mulai dengan menyanyikan pujian, menyerahkan segala sesuatu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mencari Tuhan pada waktu pagi. Ya. Banyak keluarga apa? Kita baca yang di background biru sama-sama 2, 3. Banyak keluarga hancur bukan karena kurang aktivitas, tapi karena kehilangan hadirat dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saudara. Permulaan hikmat pengetahuan adalah takut akan Allah. Kalau kita memiliki takut akan Tuhan, maka kita akan menjauhi kejahatan. Kita akan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kita akan setia beribadah kepada Tuhan dengan setia dan tulus hati. Lanjut yang kedua. Keputusan untuk melayani Tuhan. Pelayanan bukan nanti di altar ini saudara melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan adalah bagaimana engkau menghormati Tuhan di dalam seluruh aspek hidupmu. Baik dalam perkataan, dalam tindakan, dalam sikap kita berinteraksi dengan orang lain. Itu kita sedang melayani Tuhan. Yang kelihatan seolah-olah pelayanan itu ada di altar ini. Itu sebagian kecil, itu yang kelihatan. Tetapi seluruhnya, keseluruhan hidup kita adalah melayani Tuhan. Ada yang mengistilahkan begini saudara. Ada dua melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dua beda saudara. Banyak orang terlalu sibuk dengan melayani pekerjaan Tuhan sampai lupa melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu kelihatan seperti di sini, main musik, jadi PL, pemkhotbah, apa lagi, singer. Melayani perjamuan kudus itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan adalah pribadi. Hubungan kita dengan Tuhan. Saya ingat hamba Tuhan yang luar biasa, Benny Hinn, sudah almarhum sekarang. Tapi dia pernah mengalami stuck. Kenapa? Dia menyadari dia melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia lupa untuk melayani Tuhan.
Dan dia harus bertobat kembali. Karena beda antara melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Makanya ketika ada seminar-seminar musik pujian, ya, kalau GBI kan ada sekolahnya Proskuneo. Bagaimana melayani sebagai hamba, kehambaan itu harus ada. Kita melayani Tuhan. Yang kita wujud nyatakan sekarang di altar ini adalah dari kehidupan kita. Gaya hidup kita adalah melayani Tuhan lebih dahulu, baru melayani pekerjaan Tuhan. Kalau tidak, maka kita hanya tampil seperti artis, saudara. Ya, skill, karena suara kita bagus dan lain sebagainya. Kita hanya melayani seperti orang-orang yang tampil. Tapi kalau kehidupan kita betul-betul di rumah, kita membangun penyembahan, membangun ibadah, kita hidup dalam firman, maka saya percaya saudara, Tuhan sangat senang. Bangsa Israel, Tuhan harus menegur mereka. Kenapa? Mereka beribadah, mereka tekun beribadah. Tapi Alkitab mengatakan hati mereka jauh. Yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Ya. Kebenaran mereka seperti kain yang usang di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena mereka hanya menampilkan, mereka melayani Tuhan. Yesus menegur orang-orang Farisi, mereka memang melayani, kelihatan melayani pekerjaan Tuhan, tapi mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari kita punya hubungan dengan Tuhan, melayani Tuhan di rumah kita masing-masing. Katakan amin. Ya. Di beberapa gereja tertentu mereka begitu ketat. Sampai ada catatan harian. Ya, bagi pelayan-pelayan altar. Ada catatan harian. Hari Senin sampai hari Sabtu kamu bikin apa saja di rumah. Saudara, kita belum menerapkan itu. Ya. Tapi kalau memang harus diterapkan, kita perlu mendisiplin diri kita untuk betul-betul mencari Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh melayani Dia, sehingga kita menghasilkan buah yang manis, buah yang bisa dinikmati. Katakan amin. Sedikit yang amin. Sudah bisa mengerti? Melayani pekerjaan Tuhan bukan nanti tampil di sini, tapi waktu engkau mengambil waktu untuk berdoa, berseru kepada Tuhan, engkau mengambil bagian dalam bentuk engkau memberkati, melayani orang lain dengan baik, memberikan contoh, menyatakan kasih kepada orang lain, itu melayani Tuhan karena hatimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Lanjut. Tetapi jika Yosua menegaskan bahwa setiap keluarga harus mengambil keputusan yang jelas siapa yang akan mereka sembah. Iman tidak dibangun hanya berdasarkan tradisi atau ikut-ikutan lingkungan atau tradisi kita atau kebiasaan kita. Dunia terus menawarkan Allah-Allah modern. Apa Allah-Allah modern, saudara? Kita tidak lagi hidup di zaman dulu seperti bangsa Israel, Allah asing, Allah nenek moyang, ya, Allah-Allah di Mesir. Ya. Tapi ini yang ditawarkan apa? Materialisme. Mengejar materi, saudara. Salah enggak kita mencari uang, mengejar materi? Tidak salah. Tapi itu bukan segala-galanya, saudara. Tidak salah, kita harus bekerja, kita harus giat bekerja. Tapi itu bukanlah yang menjadi tujuan kita. Ya. Egoisme, mungkin kalau bisa ditambah hedonisme. Kecintaan akan benda-benda. Kecintaan akan, kalau sekarang ini
Zaman-zaman waktu awal-awal HP orang ngejar, begitu ada edisi baru dia kejar, dia beli, berusaha beli. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia mengutamakan tentang penampilan. Ya. Yang penting tampil hebat, tampil keren. Apalagi kalau viral. Viral. Itu saudara ya. Itu. Egoisme mengejar ini. Hiburan tanpa batas. Dan apa? Kesibukan yang menjauhkan keluarga dari Tuhan. Ya. Itu minggu terakhir yang lalu, ibadah raya 1, Pak Pendeta David sudah menyampaikan, saya tidak mau sebut dia Pak Guru. Karena kalau di gereja dia kan pendeta pertama. Ya. Ya, dia, kalau di sekolah ya guru. Tapi kalau di gereja bukan Pak Guru lagi. Tapi dia adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Mengungkapkan tentang bagaimana pikiran-pikiran bisa dirusak oleh ilah-ilah modern, saudara. Ya, kecintaan. Ya, kita bersyukur kita sudah ada HP, dengan HP ini kita bisa tahu segala sesuatu di dunia ini. Tapi itu bisa membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Ya. Bahkan kita juga hamba-hamba Tuhan harus waspada. Jangan sampai kita khotbah hanya tinggal klik AI. Enggak, kita mengandalkan urapan Roh Kudus. Katakan amin. Itu kan kecerdasan buatan manusia. Memang kelihatan hebat. Kita klik ini muncul, dia kasih tahu ini. Saya belum memahami banyak tentang AI. Ya. Yang saya hanya pahami bahwa saya perlu Tuhan, saya perlu Roh Kudus. Walaupun itu penting, saudara. Tapi jangan sampai itu menggantikan hal-hal yang prinsip dalam hidup kita. Menjauhkan keluarga dari Tuhan. Revival terjadi ketika keluarga dengan sadar memilih untuk melayani Tuhan di tengah tekanan zaman. Ya. Tidak mudah hidup di zaman sekarang ini, saudara, karena keadaan ekonomi yang semakin sulit, harga-harga makin naik, ya. Dan berbagai macam aturan-aturan yang akhirnya membuat kita sulit. Banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Ya. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Tuhan sanggup untuk menerobos hal-hal yang sulit sekalipun, Tuhan sanggup untuk menerobos. Melayani Tuhan bukan hanya aktivitas. Ya. Gereja, kita baca sama-sama. 2, 3 yang background biru. Melayani Tuhan bukan hanya aktivitas gereja, tetapi gaya hidup yang menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Amin. Ya. Amin. Lilis juga sampai bilang amin. Ya. Jadi saudara-saudara, ini melayani Tuhan bukan hanya sekedar aktivitas gerejawi. Oh, enggak enak kok hari Minggu enggak ke gereja. Enggak. Kita datang ke gereja memang pada waktu hari Minggu. Ya, kalau sudah datang gereja hari Senin, gereja tutup, saudara. Ya, kalau sudah mau berdoa boleh. Ya, tapi kita memang menetapkan hari Minggu jam 10 dan jam 6 sore. Ya. Itu sudah jadwal agenda gereja. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita rindu, lapar dan haus akan Tuhan, katakan amin. Iya. Melayani Tuhan bukan aktivitas gereja, tetapi gaya hidup yang menempatkan Tuhan, kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Yang ketiga, terakhir, keteladanan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Ayat 15b mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini keteladanan. Yosua menyampaikan, silahkan kamu pilih hari ini mau beribadah kepada siapa. Tapi aku dan keluargaku, seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah baca ayat selanjutnya, maka semua orang Israel mengucapkan hal yang sama. Ya.
Bahkan Yosua masih menantang mereka, kamu tidak sanggup beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka tidak, tetap ngotot, mereka juga beribadah. Keteladanan, sebuah keteladanan jauh lebih berpengaruh daripada begitu banyak kata-kata. Ya. Untuk ngajar anak-anak kecil, kasih contoh saja, dia akan lakukan, saudara. Ya. Karena dia lihat orang tuanya melakukan, dia melakukan. Doa, tutup mata, ya. Waktu makan, waktu minum susu, dia ajar. Ya. Karena perilaku anak-anak adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Ya, seperti itu saudara ya. Itu keteladanan. Tetapi aku dan seisi keluarga aku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Penjelasan selanjutnya. Yosua tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi juga memimpin seluruh keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Kepemimpinan rohani dimulai dari keteladanan, bukan hanya perkataan. Anak-anak belajar iman bukan pertama-tama dari khotbah gereja, tetapi dari kehidupan orang tua di rumah. Jadi saudara menjadi contoh dan teladan bagi anak-anakmu. Mesbah doa keluarga tidak akan bertahan tanpa pemimpin yang memberi contoh hidup takut akan Tuhan. Waktu anak-anak masih kecil, saudara, kami tetap mengumpulkan mereka pagi-pagi berdoa. Ya, saya ingat waktu masih di rumah kontrakan di Winangun, kami selalu bikin mesbah doa pagi-pagi. Ya, sampai anak-anak itu dipenuhi Roh Kudus waktu bukan nanti ada KKR atau di gereja. Waktu doa itu, mesbah doa itu. Mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, pada waktu itu ya, kemudian muncullah semacam percakapan di mesbah doa itu. Saya ingat persis. Ya. Waktu masih mereka ada yang masih SD, ada yang sudah kalau tidak salah Moses sudah SMP. Tapi tiba-tiba David berkata begini, tahun 2004 itu kalau saya tidak salah. 2004. Ya. Habis doa, David itu berkata kepada mamanya begini, Mama, kalau torang habis dari kontrak di sini, torang mau pindah kemana? Mau pindah rumah di mana? Ya, itu perkataan itu, tapi perkataan itu lompat di dalam hati lalu membuat sebuah seruan doa untuk sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Lalu kemudian mamanya bilang, ya minta kepada Tuhan supaya orang tidak pindah-pindah lagi. Artinya sudah bisa punya rumah sendiri. Ya. Dan maka sejak saat itu kita doa untuk rumah, untuk tanah dan rumah. Ya. Sampai saya Tuhan izinkan tahun 2004 itu ke Israel, ya istri saya berdoa supaya doakan supaya kita punya rumah. Jadi doa itu bukan hanya sekedar doa, tapi kemudian yakin bahwa Tuhan akan memberikan tanah dan kita bangun rumah. Sampai saya punya ide untuk kemudian bawa batu-batu. Kebetulan waktu kami pergi ke Israel, ya sudah tahu kami dibawa kepada suatu lokasi marketnya Yerusalem kuno, marketnya Yerusalem kuno. Jadi itu ada suatu area ya tidak terlalu besar, mungkin hanya seluas gereja ini, seluas halaman gereja ini, saudara, ya semua ini. Dan di situ, lalu di situ ada banyak batu-batu. Lalu saya ambil beberapa batu, saya masukkan di wadah gitu, dan saya masukkan di koper dan saya bawa pulang ke Indonesia. Dengan harapan kami akan punya tanah dan kami akan letakkan batu pertama untuk pembangunan rumah, dan batu-batu itu akan disisipkan di batu-batu yang diletakkan itu. Sampai segitunya. Dan waktu doa itu mulai naik. Ya, maka kami cari sampai kami datang ke tempatnya, daerahnya Ibu Elin itu. Ya, waktu itu masih baru mulai dibangun. Itu tahun-tahun itu, saudara.
Ya, karena kerinduan untuk punya rumah sendiri. Ya. Dan akhirnya Tuhan menjawab, saudara. Tuhan menjawab tahun 2004. Kami bisa diizinkan Tuhan untuk beli tanah itu lewat bantuan dari bank. Itu cara Tuhan, saudara. Ya. Jadi kami beli tanah itu tidak ada punya uang sama sekali, tapi bank bantu kami untuk belikan tanah dan kita cicil di bank tiap bulan, nabung di bank. Di situ awalnya, saudara. Jadi tahun 2004, 2005 kita peletakkan batu, 2006 kita sudah tinggal di rumah itu. Ya. Yang ada di Binangun sekarang ini. Jadi itu dimulai dari mesbah doa. Waktu kita mencari Tuhan, waktu kita mengandalkan Tuhan dalam keluarga, ada banyak hal yang kita bisa naikkan. Makanya saya katakan tadi, rumah kita bukan sekedar tempat tinggal kita yang nyaman, kamar full AC, ada televisi, ada kulkas, ada apa lagi saudara, perlengkapan aksesoris lain. Bukan sekedar seperti itu, tapi tempat di mana kita menaikkan doa-doa dan banyak jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan di rumah kita. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi mulai hari ini pulang ke rumah saudara, jadikan rumah saudara rumah doa. Berseru kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan. Revival itu terjadi dari rumah kita. Ya. Mesbah doa keluarga tidak, sudah. Terakhir, revival keluarga sering dimulai dari satu pribadi yang mau berdiri menjadi teladan rohani. Kesaksian saja singkat mungkin mengakhiri ini. Yang pertama-tama bertobat dalam keluarga saya adalah saya, saudara. Ya. Tahun 1982, tanggal 9 Januari, saya bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena penginjilan KKR, bukan. Tapi karena Tuhan memberikan rasa lapar, haus kepada saya untuk baca bukunya Billy Graham. Judulnya Damai dengan Allah. Saya kurang tahu apakah masih ada di toko buku atau sudah tidak ada. Tapi itu judul bukunya. Damai dengan Allah. 2 hari saya baca buku itu. Dan hari kedua, kalau tidak salah hari Jumat, di situ saya tersungkur dan bertobat. Saya nangis sejadi-jadinya. Karena dosa saya. Ya. Dan ketika kemudian saya bertobat, saya dibaptis pada bulan April. Tanggal 9, karena tanggal 9 itu kalau sudah lihat itu apa itu? Paskah atau Jumat Agung, pokoknya salah satu. Kan bisa dilihat lagi, mundur, tahun mundur, tahun 82, tanggal 9 Januari, 9 April 1982 saya dibaptis. Ya, di Danau Matano yang ada sekarang, kalau sekarang sudah ada Vale ya, perusahaannya dulu Inco. Ya. Itu tambang nikel yang luar biasa di sana ya. Nah, saya bertobat. Lalu saya mulai berdoa buat keluarga saya. Satu persatu keluarga saya kemudian mulai dilawat oleh Tuhan. Ya. Dari mama saya memberi diri dibaptis. Ya, papa saya harus kembalikan semua jimat-jimat yang pernah diberikan oleh dukun-dukun pada waktu sebelumnya. Adik saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai kemudian dia melayani Tuhan. Dia masuk sekolah Alkitab. Adik saya yang bungsu juga kemudian bertobat. Lewat itu saudara. Dari satu orang, makanya firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Dimulai dari satu orang. Kalau belum ada yang lain, mulailah saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan akan menjawab doa saudara. Sudah habis? Sudah selesai. Ya, mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ya, sudah dengar firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh memerdekakan kita. Kita nyanyikan satu pujian yang tadi pagi dinyanyikan, bersama keluargaku melayani Tuhan.
bersatu selamanya. Kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Dalam hati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara-saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah komitmen kami untuk kami terus melayani Engkau bersama-sama dengan keluarga kami, keluarga darah daging kami, bahkan juga keluarga kami, saudara-saudara kami seiman, kami sehati untuk melayani Engkau Tuhan. Kami sehati untuk mengasihi Engkau lebih daripada semuanya. Terima kasih Bapa. Korashika data-bata syandala matakana manabu. Oriatana manaba shekara manaba. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Tuhan terus menuntun kami oleh kuasa Roh Kudus, memberi kemampuan kepada kami sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami bukan hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Tuhan, terima kasih karena Engkau rela untuk menanggalkan semua kemegahan-Mu, semua kemuliaan-Mu untuk menyelamatkan kami. Bahkan Engkau taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Engkau.
dan mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari saudara-saudara kita, di awal bulan ini kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Hamba-hambanya akan melayani. Maju ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Di minggu pertama, hari minggu pertama di bulan Juni 2026, kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam perjamuan kudus, perjamuan suci, Tuhan layakkan kami untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Darah Kristus menyucikan, menguduskan kami. Dan dengan iman kami mengakui tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan. Dan berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan dilayani. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari pegang roti di tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan haleluya. Kita makan dalam nama Yesus, tubuh Kristus yang terpecah. Mari angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan haleluya. Kita minum dalam nama Yesus, darah Kristus yang tertumpah. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu dan darahmu mengalir dalam hidup kami. Ada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus memberi hidup dalam hidup kami. Sehingga kalau ada bagian tubuh kami yang sakit, sudah disembuhkan, sudah dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan. Ada tanda-tanda heran mujizat terjadi dalam nama Tuhan. Terima kasih. Kami menjadi orang-orang diberkati Tuhan. Tubuh kami sehat. Dan apa saja yang kami kerjakan, lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Sebab berkat yang berlimpah-limpah mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan saudara yang belum diurapi 5 pengurapan minyak di pagi. Mari dengan iman kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dan pengurapan yang kita terima sebagai tanda keyakinan kita bahwa kita adalah orang-orang yang bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang menguduskan minyak ini minyak biasa. Tapi ketika Engkau mengurapinya, menguduskannya, maka ini menjadi meterai bahwa Engkau mengurapi kami. Kami menerima pengurapan yang baru untuk kami melakukan perkara-perkara yang besar di bulan Juni ini Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sudah boleh maju ke depan.
perjamuan kudus dan pengurapan minyak kami terima. Kekuatan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat perjamuan kudus dan pengurapan minyak, bahkan firman Tuhan. Diberkati Bapak Gembala, terus diberkati keluarga, anak cucu diberkati, pelayanan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu persiapkan persembahan dan doa persembahan sekaligus pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jerry. Haleluya. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena kasih setia dan anugerah-Mu kami telah diberkati dan diubahkan melalui firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu terus ya Tuhan mendorong, membangkitkan, menjadikan kami rumah doa, alat-Mu menjadi terang dan berkat di keluarga dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa firman akan terus memampukan, mengubah, menolong kami. Biarlah pengurapan-Mu ya Tuhan, mengurapi Bapak Gembala dan pewahyuan, mengurapinya, pakai dia dimanapun dia berada menjadi terang dan berkat. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan, dan umat-Mu kami di tempat ini bertumbuh kuat dan berbuah banyak dan berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami akan memberi, kami mau beri dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebentar persembahan dijalankan, kami mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir tempat ini. Biarlah boleh lambaikan tangan, karena saudara dan saya adalah keluarga Allah di tempat ini. Puji Tuhan. Masih jiwa-jiwa yang setia. Biarlah ini menjadi tugas kita. Kita boleh membawa orang-orang yang baru ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Puji Tuhan. Gembala dan staf juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu yang akan berjalan, ataupun besok yang ulang tahun, atau hari ini. Selamat ulang tahun. Mazmur 91 ayat 14-16, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperhatikan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengar info Komsel. Komsel yang pertama, Komsel Immanuel dan WBI digabung hari Rabu jam 6 sore di keluarga Nusamara Pananggung. Tempatnya di keluarga Bunga Aling. Komsel Immanuel digabung dengan WBI hari Rabu jam 6 sore. Dan komsel yang kedua, Komsel Bukit Sion, hari Sabtu jam 6 sore di keluarga Mandagi Kamagi di Pastori atau di ruang sekolah minggu. Puji Tuhan, kita juga akan melihat info selanjutnya melalui multimedia. Silakan. Marilah kita bertumbuh bersama dengan mengikuti berbagai kegiatan doa maupun ibadah selama sepekan. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Ibadah Youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama, dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, jam 12 siang, bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam.
terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sekian terima kasih, saya serahkan pada Ibu Gembala. Iya, tambahan pengumuman bahwa besok itu ada fellowship wanita Betel Indonesia yang akan diadakan di Pulau Mantehage, dan kita akan berangkat dari Manado jam 6:30 pagi. Ya, jam 6:30 pagi, jadi dari sini sebelum jam 6, jam 5.45 lah sebelum jam 6. Itu saja tambahan pengumuman. Mari kita berdoa untuk persembahan khusus. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ada di bulan yang ke-6 dengan kekuatan kesehatan yang berasal daripadamu, dan segala usaha pekerjaan Engkau sudah memberkati, dan saat ini umatmu yang setia mengembalikan milikmu, persembahan persepuluhan atau persembahan khusus lainnya, baik pembangunan, ucapan syukur, misi, diakonia atau kolekte ekstra. Keyakinan kami Engkau sanggup menggenapi janji-Mu. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berlimpah-limpah. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, kami bawa persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan segera tutup ibadah. Bersama-sama untuk bangsa negara kami. Mari Tuhan terus jaga, lindungi dan peliharakan Tuhan. Berkatilah bangsa kami ya Bapa, dengan berkat yang berasal daripadamu. Mewakili bangsa Indonesia kami mohon pengampunan daripadamu atas dosa rakyat Indonesia, atas dosa pemimpin-pemimpin kami. Ampuni dan sucikan, kuduskan, dan kami melepaskan berkat bagi umat pilihan-Mu Israel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Israel selalu dijaga, dilindungi. Engkau menggenapi janji-Mu, dan bangsa Israel yang kecil ini Tuhan akan berdampak yang besar bagi seluruh dunia. Biar Engkau Allah Abraham, Ishak, Israel itu akan sungguh-sungguh dikenal oleh banyak orang dan terjadi revival Tuhan.
setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berkati provinsi kami Sulawesi Utara, berkati Minahasa Utara, bahkan daerah-daerah yang lain Tuhan yang ada di Sulawesi Utara ini kami angkat di hadapan hadirat-Mu. Biarlah provinsi kami Engkau perlakukan dengan ajaib Tuhan. Apa yang dilakukan oleh setiap petani, nelayan, para bisnismen, usaha, pekerjaan, ASN juga Engkau memberkati sehingga dijauhkan kesenjangan ekonomi Tuhan di daerah kami. Keamanan boleh tercipta, umat-Mu boleh beribadah dengan leluasa Tuhan. Kami serahkan semua pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Engkau juga akan menolong mereka, Engkau juga akan pakai mereka dan berikan rasa hormat, takut, gentar akan Tuhan, sehingga melaksanakan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, dijauhkan dari korupsi, nepotisme dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar daerah kami ini diberkati. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami kalau ada yang sakit, entah itu suami, istri, orang tua, anak, atau saudara-saudara, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah mereka. Bahkan umat-Mu yang sakit yang tidak bisa hadir pada saat ini, Engkau jamah oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Mereka sudah disembuhkan. Buat Tuhan anak kekasih Yosias Bonus yang dirawat di rumah sakit saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, dia sudah disembuhkan, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Berkati para medis yang merawat, berkati makanan minuman, bahkan obat yang diminum, biar membawa proses kesembuhan secepatnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi kami, tibakan di rumah dengan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Dan kami diberikan kemampuan kekuatan oleh Roh Kudus untuk keluarga kami menjadikan orang-orang yang berdoa dan membawa dampak di sekitar kami dimanapun Engkau membawa kami. Bahkan untuk besok pelayanan di Mantehage kami serahkan dalam tangan-Mu. Perjalanan Kau berikan cuaca yang baik ya Tuhan. Kami tiba dengan selamat dan pulang juga dengan selamat. Dan Engkau Tuhan akan melawat Pulau Mantehage Bapa. 2 desa di mana akan diadakan ibadah, baik itu siang atau juga malam KKR. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatan-Mu terjadi, keselamatan daripada-Mu akan menjadi bagian dan mengurapi kami semua yang akan pergi, menjaga, melindungi, pakai kami jadi saluran berkat yang baik. Ini doa syukur kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, buka tangan-Mu, buka hati-Mu, pandang Dia Raja di atas segala raja yang sudah mati bagi Engkau karena kasih-Nya dan anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Pengembalaan oleh Yesus Kristus Tuhan terus melimpahkan kekuatan, kasih dan anugerah-Nya. Juga pertolongan Allah Roh Kudus akan memampukan engkau jadi pelaku firman-Nya. Mulai malam ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita terima berkat Tuhan dengan penuh syukur dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus berkati.